Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada pertemuan atau video kali ini, kita akan bahas tentang sistem LTI waktu kontinu, khususnya tentang respon sistem dan atau integral konvolusi ya. Di video atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu sistem dan bagaimana sifat-sifat dari sistem. Jadi ada banyak ya sifat sistem. Dan di antara sifat-sifat sistem itu ya ada dua sifat dasar yang memainkan peranan penting dalam menganalisis sinyal dan sistem, yakni sifat linier dan sifat invarian waktu. Nah, biasanya dengan memodelkan proses fisis oleh sistem linier dan invarian waktu, itu memudahkan untuk menganalisis sistem itu secara rinci. Jadi bagaimana hubungan antara input dan output, atau bagaimana kita bisa menganalisis output dari satu sistem kalau inputnya diketahui. Ya. Nah, sistem yang memiliki sifat linier dan sekaligus juga invarian waktu disebut dengan sistem LTI. Jadi sistem LTI ya, LTI sendiri itu adalah singkatan dari linear time invariant ya. Oke, jadi sistem yang punya sifat linear sekaligus time invariant atau invarian waktu itu disebut dengan sistem LTI ya. Nah, pada sistem LTI ini nanti kita akan lihat dulu sekarang untuk sistem LTI waktu kontinu ya. Jadi nanti ada juga sistem LTI waktu diskrit ya. Nah, pada sistem LTI waktu kontinu, hubungan antara input dan output itu direpresentasikan nantinya oleh suku-suku operasi konvolusi namanya ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, operasi konvolusi ini cukup penting ya pada sistem LTI ya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengetahuan tentang respons sistem LTI pada impuls satuan atau delta Dirac, kita sudah bahas juga tentang delta Dirac ini ya, memungkinkan untuk menentukan outputnya pada sebarang input sinyal. Oke. Dan nanti memang sistem LTI ini adalah dicirikan oleh bagaimana responnya terhadap impuls. Jadi kalau impulsnya diketahui, respon impulsnya diketahui, maka ketika kita inputkan sinyal sebarang pada sistem, maka outputnya akan mudah kita analisis ya. Jadi dalam hal ini supaya bisa atau mudah dianalisis, maka sinyal sebarang ya, sinyal sebarang atau sinyal input ya nantinya itu dinyatakan sebagai kombinasi ya, kombinasi linear dari impuls. Dan saya tidak akan turunkan lagi bahwa di sini kalau kita ada sinyal sebarang ya, maka X-Train dapat diungkapkan sebagai secara matematis ya, integral dari min hingga sampai ta hingga X tau delta T min tau D tau ya. Ini adalah ungkapan sinyal sebarang sebagai kombinasi linear dari impuls. Impulsnya adalah impuls tergeser. Nah, seandainya respons impuls dari sistem LTI diketahui, ya kita nanti bisa hitung bagaimana atau bisa kita analis bagaimana output dari sinyal ini, ya. Nah, bagaimana respon impulsnya? Ya, karena respon
impuls. Sistem LTI. Kalau saya gambarkan dalam diagram blok, ya, ini ada sistem LTI. Kemudian input, ini output, ya. Jadi input, jika inputnya adalah impuls kan delta T, maka outputnya adalah kita nyatakan oleh HT. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai respon impuls, ya. Jadi respon impuls adalah output, ya. Kalau inputnya berupa impuls, ya. Nah, karena sifat dari linear, ya, jadi seandainya impuls kita kalikan dengan suatu konstanta, ya, misalkan dikalikan dengan A gitu, maka nanti ini HT juga dikalikan dengan A, itu sifat linear. Dan sifat invarian, jadi kalau misalkan saya kalikan A dikalikan dengan delta T, maka nanti ini A dikalikan dengan HT, ya. Nah, sifat invarian kalau kemudian digeser, ya, ini A dikalikan dengan delta T min tau misalnya, maka otomatis juga akan A dikalikan H T min tau, ya. Jadi ini sekaligus sekali lagi memiliki sifat linear sekaligus juga time invariant. Jadi kalau inputnya bergeser, maka output juga akan bergeser. Nah, dalam hal ini HT itu secara matematis kan dapat diungkapkan oleh transformasi dari delta T, itu kan, ya. Nah, kalau seandainya ini sudah diketahui, maka kita bisa lihat misalkan bagaimana respon sistem, ya. Respon sistem terhadap input XT, ya, yang sebarang, ya. Tentu saja, bayangkan kalau di sini yang kita masukkan adalah XT, maka outputnya adalah kita tuliskan YT, itu kan, ya. YT itu tulisannya adalah transformasi dari XT, ya. Berarti karena XT-nya kita nyatakan dengan kombinasi linear dari impuls, ya. Yani berarti ini sama aja kan transformasi dari integral min tahingga sampai tahingga X tau delta T min tau D tau, ya. Nah, karena sifat linear, ini kan variabelnya adalah T, ya, T kecil ini, ya. Maka X tau ini kan konstanta. Sehingga sifat linear akan menyebabkan dia bisa dikeluarkan, ya, dari apa, atau bisa kita tuliskan begini jadinya, integral, ya, dari min tahingga sampai tahingga, ya, X tau kali transformasi dari delta T min tau. Nah, kemudian sifat apa? Sifat invarian transformasi dari delta T min tau adalah apa? H T min tau. Sehingga ini sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga X tau kali H T min tau D tau. Nah, integral yang seperti ini, ya, ini kemudian disebut sebagai integral konvolusi, ya. Jadi ini didefinisikan, ya, ini namanya integral konvolusi.
dan didefinisikan sebagai konvolusi dari input dan respon impuls, ya. Di definisi, ya, bahwa YT, ya, dalam hal ini, ya, respon sistem itu adalah XT konvolusi dengan HT. Jadi ini adalah simbol untuk konvolusi, ya. Konvolusi antara input dan respon impuls, ya, yakni integral dari min tahingga sampai tahingga X tau kali H T min tau D tau. Oke. Oke, ya, jadi untuk sistem LTI ternyata, ya, bahwa respon sistem terhadap input sebarang XT itu merupakan konvolusi atau integral konvolusi dari input dan respon impuls. Makanya sekalinya respon impuls dari sistem itu diketahui, nanti bagaimanapun inputnya, kita bisa analisis outputnya dengan mengkonvolusikan input tersebut dengan respons impuls. Nah, lalu bagaimana cara menghitung integral konvolusi ini? Ya. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat dahulu sifat-sifat dari konvolusi, ya, sifat konvolusi, ya. Pertama, dia punya sifat komutatif, ya. Jadi bersifat komutatif. Komut itu pertukaran. Jadi kalau misalkan ada A dikonvolusikan dengan B, nah maka sama dengan B dikonvolusikan dengan A. Ya. Kemudian bersifat asosiatif, pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada 3 fungsi dikonvolusikan, A konvolusi B konvolusi C, maka jadi sebenarnya sama dengan A konvolusi B konvolusi C. Bisa kita peroleh dengan cara mengelompokkan. Pertama, kita hitung dulu A konvolusi dengan B, baru hasilnya kita konvolusikan dengan C, atau boleh juga B dengan C dulu kita konvolusikan, baru hasilnya kita konvolusikan dengan A. Ini asosiatif namanya. Kemudian yang ketiga juga bersifat distributif, ya. Yakni kalau misalkan A dikonvolusikan dengan B ditambah C, maka sama saja dengan A konvolusi B ditambah A konvolusi C, ya. Itu sifat distributif, ya. Oke. Nah, berdasarkan sifat komutatif, ya, maka kita bisa tuliskan, ya, bahwa respon sistem itu boleh XT konvolusi HT atau boleh juga HT konvolusi XT, sama saja. Nah, kalau tadi kan ini XT konvolusi HT adalah integral dari min tahingga sampai tahingga X tau H T min tau D tau, ya. Nah, maka kalau ini ya tinggal dibalik saja. Integral sama saja juga kalau
begini ya. H tau dikalikan dengan X T min tau D tau. Jadi ini ya sama saja ya. Cara menghitungnya mau menggunakan X tau kali H T min tau D tau atau H tau kali X T min tau D tau, diintegralkan dari min tahingga sampai tahingga. Jadi itu sama saja. Nah, persoalannya sekarang bagaimana cara menghitung integral konvolusi, ya? Cara menghitung integral konvolusi. Nah, untuk menghitung atau langkah-langkah ya. Langkah-langkah menentukan atau menghitung ya, menentukan hasil integral konvolusi ya. Pertama ya, kalau misalkan kita ingin gunakan yang pertama ini ya, X tau, HT min tau, D tau, integral dari min tahingga sampai tahingga. Pertama, tentukan dulu H min tau. Ini biasa kita gambarkan ya, kita gambarkan. Ya. Tentu saja ini adalah merupakan cermin dari apa? Cermin dari H tau ya. Nah, biasanya nanti respons impuls yang dinyatakan dengan HT. Nah, T-nya kita tinggal ganti aja dengan tau dulu ya, nggak masalah, hanya mengubah variabel saja. Kemudian yang kedua, tentukan HT min tau. Kan kita ingin dapatkan HT min tau nih ya. Oke. Nah, ini tentu saja kita bisa dapatkan dengan apa? Dengan cara menggeser H min tau ini kan ya. Kalau T-nya positif, jadi kalau T positif, ini berarti digeser ke kanan ya. Kalau T positif digeser ke kanan. H min tau digeser ke kanan ya. Tentu saja sejauh T ya. Sejauh T. Kemudian kalau T-nya negatif, berarti H min tau geser ke kiri sejauh T, gitu kan ya. Kemudian, nah setelah kita dapatkan ini, ya, kita kalikan X tau dengan HT min tau ya. Oke. Jadi kalikan X tau dan HT min tau untuk selang T tertentu ya. Untuk selang T yang tertentu. Atau untuk nilai T tertentu ya. Untuk T tertentu. Dan dalam ini yang diambil T-nya adalah T yang tetap ya. T tetap. Nah ini ya, hasil kali ini, kemudian nanti kita akan dapatkan, kalau kita setelah kita kalikan ini ya, kita hitung ini integralnya ya, lalu hitung ya, lalu hitung YT ya, hitung YT. Nah, YT-nya ini adalah YT yang untuk waktu T ini gitu ya. Untuk waktu T ini. Ya, karena kemungkinan nanti T-nya bisa berbeda-beda ya.
Untuk T misalkan kurang dari 0 gimana, untuk T antara 0 sampai 1 gimana, untuk T dari 1 sampai T3 gimana gitu kan ya. Sehingga akan ada beberapa output tunggal disebutnya ya. Ini disebut sebagai output tunggal ya. Untuk T tersebut ya. Jadi hitung YT untuk T tersebut ya. Untuk T tersebut. Ini disebutnya ini output tunggal namanya ya, output tunggal. Nah, lalu yang 3 ini ya diulangi ya untuk TT yang lain ya. Untuk waktu-waktu yang lain ya. Jadi ulangi langkah 3 untuk T yang lain. Sehingga nanti akan dapatkan output tunggal yang lain. Baru berikutnya ya, yang kelima dapatkan output sistem ya atau respon sistem ya. Itu akan merupakan jumlah dari misalkan YT, misalkan jumlah dari misalkan yang ini yang pertama Y1, yang kedua Y2, yang ketiga Y3 dan seterusnya. Makanya berarti nanti Y1T ditambah Y2T ditambah dan seterusnya. Ya, tergantung ada berapa T yang terhitung yang ada nilai outputnya ya. Baik. Nah, seperti apa kita terapkan ini? Kita coba lihat salah satu contohnya dulu ya. Contoh. Misalnya diketahui respon impuls ya. Sistem LTI dinyatakan oleh HT sama dengan E pangkat min 2T UT. Tentukan respon sistem jika inputnya XT sama dengan UT. Jadi kalau inputnya fungsi tangga atau sinyal step ya. Oke, ya. Nah, bagaimana ini ya? Baik. Nah, langkah pertama kita coba sebelum dapatkan H min tau, kita kan harus gambarkan H min tau ya. Berarti kita harus tahu dulu bahwa H tau adalah ini nih. E pangkat min 2 tau U tau. Jadi kita dapatkan bahwa H tau dari sini kita ganti T dengan tau berarti E pangkat min 2 tau U tau. Kita ganti dulu ini. Kemudian X taunya berarti U tau. Ya. Kemudian kalau kita buatkan grafiknya, ini kan H tau sama dengan E pangkat min 2 tau U tau itu adalah sama dengan grafik atau sinyal E pangkat min 2 tau untuk tau lebih besar daripada 0. Dan kurang dari 0 itu kan 0 ya. Jadi H tau sama dengan E pangkat min 2 tau U tau itu artinya sama saja dengan begini
ya, E pangkat min 2 tau untuk tau lebih besar daripada 0, atau 0 untuk tau kurang dari 0. Sehingga kalau digambarkan, ini adalah fungsi eksponen meluruh ya, karena ini konstantanya negatif ya. Sehingga akan berbentuk pada saat tau sama dengan 0 adalah 1. Ini 1 ya. Kemudian meluruh secara eksponensial ya. Nah, kira-kira beginilah ya. Oke. Kemudian kalau U-tau juga sama kan, ini nilainya apa? Nilainya 1 untuk tau lebih besar daripada 0, dan 0 kalau taunya apa namanya? Negatif ya, kurang dari 0. Nah, kita dapatkan H min tau. H min tau itu artinya apa? Berarti dicerminkan kan ya ke sini. Dicerminkan. Lalu kita geser. Sehingga kita akan bisa dapatkan kalau saya gambarkan dulu H min tau ya. H min tau itu kan tinggal cermin dari H tau ya. Ini tau, ini H T H min tau dulu ya. H min tau. Cerminnya. Nah, ini ya. Berarti kan jadi kebalik ya. Ini tingginya 1. Kemudian ini jadi ke sini ya. Oke ya. Oke, cermin dari ini. Kemudian kita dapatkan dari sini HT min tau. Kita gambarkan saja. HT min tau. Oke. Gambarkan H T min tau. Kalau seandainya T-nya negatif, berarti kan posisinya gesernya ke arah kiri ya. Jadi si min T ini geser ke arah kiri. Jadi kalau misalkan T-nya di sini negatif nih, nah, T-nya negatif, T, maka sinyalnya akan gambarnya ini ya, tapi dari sini satunya ya. Tingginya 1. Nah, ya. Oke, kita gambarkan. Ini tingginya 1. Ya, jadi geser kiri ya. Kemudian coba bayangkan sekarang ini nanti digeser. Jadi T-nya dari mulai yang negatif lah, kita geser dari yang negatif terus sampai ke yang positif. Jadi kalau T-nya lebih besar daripada 0, maka ini posisinya akan berada di sebelah kanan ya. Coba saya gambarkan lagi. Ini HT min tau. Tadi yang ini adalah untuk T yang kurang dari 0 ya. Untuk T yang kurang dari 0 begini gambarnya. Kemudian untuk T yang lebih besar daripada 0, maka posisi T-nya di sebelah kanan sini jadinya ya. T. Gambarnya ya serupa saja ya. Gambarnya seperti itu. Jadi di sini tingginya tetap 1. Ini gambarnya begini. Oke ya. Oke, setelah kita dapatkan HT min tau, ya, kemudian kita kalikan dengan X tau. Nah, X tau-nya kan U tau, jadi kita gambarkan di bawahnya saja. Ya.
Ini adalah untuk X tau yang sama dengan U tau ya. X tau yang sama dengan U tau. Ini tau maaf ya. Dan U tau itu gambarnya kan fungsi tangga itu kan begini kan ya. Oke, nilainya 1. Kanan. Oke, nilainya 1. Ini juga nilainya 1 ya. Ini yang ini tingginya 1. Baik, jadi kita bisa lihat ya. Jadi menghitung output tunggal T itu maksudnya adalah si HT min tau, T-nya digeser dari T-nya dari mulai negatif sampai ke positif, seolah disapu dari kiri ke kanan, ya bergerak terus dari kiri ke kanan, ya sehingga suatu saat akan menjadi seperti ini kan ya. Jadi ini posisi untuk T kurang dari 0, begitu lewat 0 maka T-nya si gambarnya akan berada di kanan, dan kita lihat mana yang ada irisan dengan U tau, dengan X tau. Itulah yang akan ada hasil kalinya. Ya. Karena kan tujuan kita nanti mencari apa namanya perkalian antara X tau dengan HT min tau. Jadi untuk yang kasus ini coba kita lihat X tau kita kalikan dengan HT min tau untuk T kurang dari 0, ini dikalikan dengan ini. Karena X tau-nya 0 untuk T kurang dari 0, maka 0 dikalikan berapapun ini ya pasti apa? 0. Sehingga hasil kali dari HT min tau dengan X tau itu akan sama dengan 0. Apa akibatnya? Nah, integralnya kan tadi integral X tau HT min tau D tau kan ya? Maka integralnya akan 0. Sehingga untuk T kurang dari 0, kita akan dapatkan, kita sebut Y1 misalkan ya. Y1T itu akan sama dengan 0. Jadi Y1T adalah output sistem untuk T kurang dari 0. Nah, kita lihat untuk kalau kemudian digeser ke kanan terus si sinyal H min tau-nya ya, digeser terus sampai melewati 0. Nah, suatu ketika mulailah dia akan ada irisan antara apa? Antara HT min tau dengan X tau. Ya. Terus iris. Jadi baru ada mulai irisan muncul. Ada hasil kalinya kan ya? Ini kali ini. Nah. Dan yang ada hasil kalinya apa? Yang ada hasil kalinya dibatasi oleh apa? Oleh T. Karena kalau T-nya di sini misalnya posisinya, maka di sebelah kanan T, ini kan 0, dikalikan dengan ini juga akan 0 kan ya. Sehingga yang ada hasil kalinya adalah, untuk kasus yang kedua, ini untuk T kurang dari 0, ini untuk T lebih besar daripada 0, itu ada hasil kalinya. X tau dikalikan dengan HT min tau, itu ada. Berapa hasil kalinya? Ya hasil kalinya adalah, karena ini 1 ya, berarti hasil kalinya grafik ini. Ya. Ingat, grafik ini adalah grafik yang mana? Grafik HT min tau. Ya, grafik HT min tau. Ingat HT-nya kan ini, E pangkat apa? E pangkat min 2T ya. Jadi ini berarti yang ini grafiknya adalah grafik fungsi, kalau digambarkan fungsinya, ini HT min tau itu adalah, atau boleh saya tuliskan sini aja ya, sama dengan ini X tau-nya adalah apa? 1. HT min tau-nya masukkan ke sini, berarti E pangkat min 2, ganti T-nya dengan T min tau. Berarti E pangkat min 2 dalam kurung T min tau. Itu hasilnya ya. Oke. Atau sama dengan E pangkat min 2 T min tau. Tapi ini hanya berlaku untuk apa? Untuk tau, ya, batas taunya adalah apa? Dari 0 sampai T gitu. Ya. Taunya itu dari 0 sampai T. Sehingga karena ada hasilnya, hasil kali X tau dengan HT min tau, kita bisa dapatkan untuk T lebih besar daripada 0, kita sebutkan Y2. Misalkan ya. Nah, ini kita hitung outputnya untuk ini ya. Dari min tahingga sampai tahingga, rumusnya tadi X
tau kali H T min tau D tau berarti sama dengan, nah, satu di sini aja ya, sama dengan integral. Nah, yang ada nilainya itu dari mana? Dari 0 sampai T. Berarti batas integralnya dari 0 sampai T. Mana nilainya, fungsinya? Ya ini, E pangkat min 2 T min tau D tau. Nah, hasil integral ini kan apa ini? Integral kan terhadap tau ya. Oke. Maka sama dengan minus 1 positif ya, positif jadinya. Ini integralkannya terhadap apa? Terhadap tau ya. Jadi kalau dimasukkan ini kan ditukar, ini jadi 2 tau min T ya. Berarti ini setengah kali E pangkat min 2 T min tau. Hasil integralnya ya, hasil integral ini ya. Itu dari dengan batas dari 0 sampai T. Kita masukkan untuk T sama dengan T. Kalau T sama dengan T, ya, tau sama dengan T, maka yang muncul adalah T dikurangi T. 0 ya. Berarti ini jadi hasilnya apa? Setengah ya. Setengah. Oke. Dikurangi kalau kita masukkan taunya sama dengan 0. Kalau tau sama dengan 0 berarti ini jadi apa? Setengah kali E pangkat min 2T ya. Setengah kali E pangkat min 2T. Nah, itu ya. Sehingga kita dapatkan ini output yang keduanya. Nah, lalu bagaimana output totalnya? Jumlahkan Y1T dengan apa? Ini ya. Jadi output total ya. Jadi kita dapatkan sekarang YT-nya berarti Y1T ditambah dengan Y2T berarti sama dengan, karena ini 0 ya, berarti sama dengan ini. Boleh saya tulis ini setengah dalam kurung 1 min E pangkat min 2T. Oke. Setengah kali 1 min E pangkat min 2T. Dan ini ada syaratnya apa? Syaratnya bahwa ini hanya berlaku untuk T yang positif. Ya. Tidak berlaku untuk T yang negatif. Nah, karena itu maka ini supaya apa namanya? Untuk menyatakan ya, menyatakan bahwa dia hanya berlaku rumus ini atau fungsi ini hanya berlaku untuk T yang positif, maka kita kalikan dengan UT. Jadi kalau tidak dikalikan dengan UT, ini berarti T-nya boleh kita nyatakan sebaran ya, dari min hingga sampai ta hingga. Tapi karena T-nya hanya berlaku untuk T yang positif, yang ada nilainya, ya, karena yang negatif adalah 0, maka kita kalikan dengan UT. Ya. Oke, jadi ini adalah respon sistem. Ya, jika sistem LTM punya respon impuls seperti ini. Dan tentu saja nanti ya XT-nya bisa apa namanya? XT-nya bisa macam-macam ya. Jadi selama respon impulsnya diketahui, kita bisa coba geser-geser impulsnya mana yang ada irisannya dengan apa? Dengan input ya, dengan input ya. Oke. Jadi yang ada nilainya adalah yang ada irisan. Hasil kali dari input dan respon impuls. Oke? Saya kira untuk sementara ini saja dahulu ya. Nanti kita akan coba lihat pada pertemuan berikutnya untuk contoh yang lain ya, masih terkait dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.